Standar operasional prosedur laburan aspal 1 lapis atau burtu dan laburan aspal 2 lapis atau burda. Yang dimaksud dengan laburan aspal 1 lapis atau burtu adalah lapis penutup aspal yang ditaburi dengan 1 lapis agregat bergradasi seragam. Sedangkan laburan aspal 2 lapis atau burda adalah lapis penutup aspal yang ditaburi agregat yang dikerjakan 2 kali secara berurutan. Bahan digunakan dalam pekerjaan burtu dan burda adalah agregat dan aspal. Agregat yang digunakan untuk pekerjaan burtu dan burda harus memenuhi spesifikasi bahan sesuai SNI 036750 tahun 2002. Aspal yang dipakai untuk pekerjaan burtu dan burda dapat salah satu dari jenis aspal keras PEN 60 dan aspal cair MC 800, RC 800, MC 3000 dan RC 3000. Dan aspal emulsi kationik CRS1 atau CRS2 sesuai SNI 034798 tahun 1998. Temperatur penyemprotan untuk masing-masing jenis aspal ditunjukkan pada tabel. Bila mana pelaksanaan pelaburan terpaksa harus dilaksanakan dalam kondisi yang kurang menguntungkan atau dalam kondisi cuaca yang tidak menguntungkan atau kelekatan aspal terhadap agregat tidak memenuhi persyaratan, Direksi Pekerjaan Teknik dapat memerintahkan atau menyetujui penggunaan bahan anti pengelupasan atau anti-stripping agent untuk meningkatkan ikatan antara agregat dan aspal. Peralatan yang digunakan antara lain compressor power broom, aspal distributor, hand sprayer, chip spreader, dump truck, pneumatic type roller, kereta dorong, sekop, sapu, sikat ijuk, dan lain-lain. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja, baik bagi setiap personil yang terlibat maupun lingkungan kerja dan sekitarnya. Pemasangan rambu lalu lintas sementara. Tempat kerja harus ditutup untuk lalu lintas pada saat pekerjaan sedang berlangsung sampai Direksi Pekerjaan Teknik menyetujui permukaan akhir dapat dibuka untuk lalu lintas. Persiapan pekerjaan. Sebelum permukaan lapis beraspal dilabur, permukaan jalan harus dibersihkan dari semua kotoran dan bahan yang tidak dikehendaki lainnya dengan alat penyapu mekanis atau kompresor. Bila mana hasil pembersihan tidak memberikan hasil yang merata, maka bagian-bagian yang belum bersih harus dibersihkan secara manual dengan sapu atau sikat yang lebih kaku. Semua lubang-lubang harus ditambal terlebih dahulu dan tonjolan-tonjolan dari bahan-bahan yang tidak dikehendaki harus disingkirkan dari permukaan dengan alat penggaru baja, blencong, dan cara lain yang disetujui. Permukaan jalan lama tanpa penutup aspal atau lapis pondasi sebelum dilapisi burtu atau burda harus terlebih dahulu diberi lapis resap ikat. Bagian permukaan jalan yang sudah diberi lapis resap ikat harus diperiksa kembali kesempurnaannya. Apabila ditemukan lokasi yang belum tertutup lapis resap ikat dengan sempurna, maka harus dilabur ulang sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan Teknik. Lapis resap pengikat harus dibiarkan sampai kering seluruhnya dengan waktu paling sedikit 48 jam atau lebih sesuai petunjuk Direksi Teknik. Penyemprotan aspal. Takaran pemakaian aspal untuk setiap lapis laburan aspal untuk setiap ruas jalan harus ditentukan oleh Direksi Pekerjaan yang tergantung dari ukuran terkecil rata-rata agregat, jenis aspal, kondisi dan tekstur permukaan lapis beraspal yang ada, kepadatan lalu lintas yang akan melewati jalan, serta hasil percobaan di lapangan. Penyemprotan aspal harus dilaksanakan sesuai takaran dan merata pada seluruh lokasi, dengan menggunakan peralatan batang semprot dari alat distributor aspal, kecuali pada lokasi yang sempit, di mana aspal distributor tidak praktis digunakan, maka Direksi Teknik dapat menyetujui pemakaian perlengkapan semprotan tangan. Suhu penyemprotan tidak boleh bervariasi melebihi 10 derajat Celcius, dan temperatur aspal pada aspal distributor harus selalu dijaga supaya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Bila mana diperintahkan Direksi Pekerjaan Teknik bahwa lintasan penyemprotan aspal selebar 1 lajur atau kurang, maka harus terdapat bagian untuk yang tumpang tindih atau overlap selebar 20 cm, sepanjang sisi-sisi lajur yang bersebelahan,
Sambungan memanjang selebar 20 cm ini harus dibiarkan terbuka dan tidak boleh diberi agregat penutup sampai lintasan penyemprotan di lajur yang bersebelahan telah selesai dilaksanakan. Lokasi awal dan akhir penyemprotan harus dibatasi dengan kertas penutup yang tebal dan cukup kedap. Penyemprotan harus dimulai dan dihentikan sampai seluruh bagian yang dikerjakan tersemprot. Dengan demikian semua nozzle bekerja dengan benar pada seluruh panjang jalan yang akan dilabur. Sisa aspal dalam tangki aspal alat distributor setelah penyemprotan selesai harus dijaga tidak boleh kurang dari 10% dari kapasitas tangki atau sebesar yang ditentukan oleh direksi pekerjaan untuk mencegah terperangkapnya udara pada sistem penyemprotan dan untuk mencegah berkurangnya takaran penyemprotan selanjutnya. Jumlah pemakaian aspal harus selalu diperiksa dengan tongkat celup atau dipstick atau dengan meletakkan kertas yang berat dan ukurannya sudah diketahui di atas permukaan yang akan disiram. Penghamparan agregat. Agregat dalam bak truk di lapangan harus mempunyai jumlah yang cukup untuk menutup seluruh bidang yang akan ditebar agregat. Agregat tersebut harus bersih, kering, dan dalam kondisi sedemikian sehingga dijamin akan melekat ke aspal dalam waktu 5 menit setelah penyemprotan. Penghamparan agregat tersebut harus dilaksanakan segera setelah penyemprotan aspal dimulai dan harus diselesaikan pada saat aspal masih cair dan batu dapat terekat dengan baik. Agregat harus dihampar merata di atas permukaan yang telah disemprot aspal dengan alat penghampar agregat yang telah disetujui direksi teknik. Setiap tempat yang tidak tertutup agregat harus segera ditutup secara manual sampai seluruh permukaan tertutup agregat dengan merata. Setiap hamparan agregat yang melebihi jumlah takaran yang disyaratkan atau diperintahkan harus dihampar dan didistribusikan kembali dengan merata di atas permukaan jalan dengan sapu hela atau disingkirkan dengan cara lain dan ditumpuk sesuai petunjuk direksi teknik. Pemadatan dan penyapuan. Segera setelah penghamparan agregat penutup diterima oleh direksi teknik, maka hamparan agregat tersebut harus digilas dengan alat pemadat roda karet. Penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh permukaan telah mengalami penggilasan sebanyak 6 kali. Kemudian, permukaan jalan harus dibersihkan dari agregat yang berkelebihan. Untuk pekerjaan burda, dilakukan penyemprotan aspal dan penghamparan agregat lapis kedua. Penghamparan lapis kedua seperti penghamparan lapis pertama, dengan jumlah aspal dan agregat sesuai ketentuan. Lapis kedua burda harus mempunyai sambungan yang bergeser paling sedikit 20 cm dari sambungan lapis pertama. Gunakan agregat dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan ukuran agregat lapis pertama. Padatkan agregat lapis kedua dengan menggunakan pemadat roda karet sebanyak 4-5 kali lintasan. Bersihkan dengan sapu permukaan jalan dari kelebihan agregat setelah pemadatan selesai. Pemeriksaan. Direksi pekerjaan teknik akan memeriksa untuk mengetahui apakah permukaan jalan telah benar-benar disiapkan dan dibersihkan sebelum pekerjaan pelaburan dimulai. Penyedia jasa tidak diperkenankan memulai pekerjaan pelaburan sebelum mendapat izin tertulis dari direksi pekerjaan teknik. Burtu atau lapisan pertama burda tidak boleh lebih tebal dari diameter agregat terbesar dan butiran agregat di permukaan tidak boleh tenggelam dalam aspal lebih dari 2/3 tebal nominal agregat dan bebas dari bahan yang lepas setelah penggilasan yang diikuti oleh penyapuan. Lapisan kedua burda tidak boleh lebih tebal dari diameter agregat terbesar dan bebas dari bahan yang lepas setelah penggilasan yang diikuti oleh penyapuan batuan. Pada lapisan kedua burda, agregat yang menonjol di atas aspal minimum sepertiga diameter batu nomina. Pekerjaan burtu atau burda tidak boleh dimulai sebelum mendapat persetujuan tertulis dari direksi pekerjaan. Pekerjaan burtu dan burda yang telah selesai, permukaannya harus terlihat seragam, terkunci rapat, harus kedap air tanpa ada lubang-lubang atau tanpa memperlihatkan adanya bagian yang kelebihan aspal. Permukaan yang telah selesai harus dipelihara oleh penyedia jasa paling sedikit selama 3 hari atau sampai dengan agregat cukup kuat, tidak terlepas oleh lalu lintas. Perbaikan.
Pekerjaan burtu dan burda yang tidak memenuhi ketentuan harus diperbaiki sebagaimana diperintahkan oleh direksi teknik yang dapat mencakup pembuangan atau penambahan bahan, dan pekerjaan penggantian atau pelaburan kembali dengan burtu atau burda untuk menghasilkan pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Pembersihan dan pembongkaran lalu lintas. Apabila perbaikan telah dilakukan dan hasilnya telah disetujui oleh direksi pekerjaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pembongkaran pekerjaan sementara dan perapihan atau pembersihan lapangan. Tahap terakhir adalah pembukaan rambu lalu lintas sementara.